Selamat siang, nama saya Aryosha Prashantifari Herinanto. Saya dari Prodi Komunikasi kelas 401. Lalu dalam video ini saya akan mengulas 3 buah karya ilmiah seberlaku tugas bahasa Indonesia. Karya pertama yang saya akan ulas adalah Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation yang dirangkai oleh Filippo Stanco, Sebastiano Battiato, dan Giovanni Gallo. Buku ini menjelaskan implementasi digital imaging dalam preservasi dan restorasi karya seni yang memiliki aspek signifikan dalam sejarah manusia. Contohnya karya tulis lama, mozaik, lukisan, dan bahkan patung Yunani kuno menggunakan teknologi 3D CGI. Dalam pendahuluan buku ini, penulis menjelaskan tujuan pendalaman topik kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan proses digitalisasi relik-relik tua, seperti surat-surat atau dokumen kuno, patung, potongan keramik, dan mosaik. Selanjutnya menjelaskan tujuan digitalisasi relik-relik kuno, dan yang terakhir menitikberatkan pentingnya preservasi relik kuno. Versi lengkap Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation mendedikasikan beberapa bab untuk setiap poin di atas. Bahkan, proses digitalisasi mozaik memiliki babnya tersendiri yang ditulis oleh salah satu kontributor yang tercantum sebelum pendahuluan. Buku ini menjelaskan dengan detail dan jelas tujuan digitalisasi relik kuno, yakni untuk mempreservasi relik kuno dengan lebih cepat dan awet, dan proses digitalisasi tersebut dalam bab-bab yang rinci. Karya kedua yang ingin saya ulas adalah Digital Imaging in Pathology, The Case for Standardization oleh Yuka Koyagi dan John R. Gilbertson. Jurnal Digital Imaging in Pathology, The Case of Standardization ini dibuat dengan tujuan menjelaskan peran digital imaging dalam analisa spesimen di bawah mikroskop. Dalam jurnal penelitian dijelaskan bahwa digital imaging dipakai untuk memperjelas gambar spesimen yang diambil di bawah mikroskop. Kualitas gambar dapat berdampak drastis bagi hasil analisa. Salah satu contoh yang dipakai peneliti adalah hasil gambar sel otot. Secara medis atau ilmiah, 1 piksel saja yang tidak jelas dapat memberikan hasil yang berbeda. Menurut peneliti, berdasarkan gambar yang terlampir, sel otot mengalami sebuah cedera. Hal ini tidak dapat dilihat apabila gambar tidak jelas. Peneliti menitikberatkan pentingnya mengubah saturasi ataupun mengambil foto lebih dari sekali untuk hasil yang maksimal. Peneliti juga membawakan satu poin lain, yakni limitasi teknologi pada tahun penulisan analisa, yakni 2005. Peneliti mengatakan bahwa pada tahun 2005, teknologi image telepathology masih membutuhkan banyak pelatihan dan peningkatan untuk mendapatkan studi yang lebih akurat. Lalu yang terakhir, saya ingin mengulas laporan penelitian penerapan teknik isometric art dan digital imaging untuk storytelling dengan data visualization yang dirangkai oleh Melissa Swardi dan Dinda Jemedi. Dalam jurnal ini ditunjukkan laporan sebuah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menitikberatkan pentingnya perkembangan desain grafis, lebih tepatnya dalam kontekstual penyampaian cerita. Peneliti membuka laporan analisa dengan menjelaskan kawasan perkembangbiakan sapi di Sumatera Barat yang telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda.
Peternakan sapi ini secara resmi dinamakan Balai Pembibitan Ternak Unggul atau BPTU Sapi Potong Mangatas, daerah Sumatera Barat. Peternakan sapi tersebut adalah subjek yang akan diteliti oleh peneliti. Lalu peneliti menjelaskan isometric art, yakni teknik baru desain grafis untuk menguraikan data. Metode penelitian yang dipakai peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Para peneliti ingin meneliti dan mencatat data dari populasi dan kesehatan ternak, lalu mempraktekkan isometric art dalam perekaman data. Peneliti menarik kesimpulan bahwa desain isometric art dan digital imaging dapat menjadi bantuan promosi bagi BPTU Sapi Potong Mangatas apabila menggunakan visual yang menarik. Itu saja dari saya, terima kasih.